membuka jalan-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga kami makin hari makin memahami dan mengerti, makin hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Maka seluruh kepenuhan janji-Mu akan menjadi bagian hidup kami. Tahun 2025 kami tidak melihat apapun, tapi kami melihat bahwa kami hidup di dalam level ilahi-Mu Tuhan. Kami berjalan di atas masalah, kami berjalan dengan penuh otoritas dalam segala perkara. Perlengkapi kami dengan firman-Mu, berbicaralah Bapa, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya silakan duduk kembali. Coba bukakan Matius 6 ayat 33. Saya ingin mengajak saudara untuk memahami kekristenan seperti yang Tuhan maksudkan. Bukan seperti yang kita pahami. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat hari ini di dalam kitab Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Ini adalah sebuah perintah. Ya. Ini adalah bentuk verb imperative present. Artinya Tuhan memerintahkan untuk saudara terus menerus. Ya. Untuk saudara terus menerus mencari. Ya. Sampai menemukannya. Dikatakan di sini adalah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang saudara lihat bukan berkatnya. Kita harus melihat firman Allah utuh. Kita lihat di sini. Kita lihat perintah Tuhan. Maka semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, itu akan diberikan kepadamu. Plus. Jadi kita memiliki nilai plus dari kebanyakan orang. Sekali lagi, kita memiliki nilai lebih dari kebanyakan orang. Semua keberhasilan berdasarkan usaha diri sendiri bisa berhasil. Orang-orang di luar sana berhasil sukses. Tapi keberhasilan itu hanya bersifat parsial. Apa artinya harta kekayaan yang berlimpah-limpah, tapi di dalamnya ada suami yang kesepian, tidak terpuaskan dalam hidupnya? Apa artinya status sosial yang membuat orang mengagumi, tapi di sana ada seorang wanita yang tidak terpuaskan dalam hidupnya? Bagaimana hubungan dengan mertua, dengan anak, dengan menantu? Semua banyak mendatangkan masalah. Tapi berkat yang datang dari Tuhan itu komprehensif, menyeluruh. Secara lahiriah saudara tercukupi, secara batiniah terpuaskan. Itu bagaimana saudara mengalami hal itu? Ya. Yaitu carilah dahulu. Ini bentuk perintah yang tegas untuk senantiasa mengupayakan, mengusahakannya sampai menemukan. Jadi saudara kekasih, jemaat yang tidak serius untuk mencari kerajaan Allah, tidak heran kalau muncul percikan-percikan keluhan-keluhan, beban tekanan hidup, ya. Yang hidup kok seperti ini, kok seperti itu. Jangan-jangan salah ini, saya memilih pasangan saya. Terus itu bergulat tidak selesai-selesai. Dan dalam konteks Matius pasal yang ke-6 ini, judulnya di dalam Alkitab adalah tentang hal kekhawatiran. Terus dihantui kekhawatiran, ketakutan. Lah, untuk kita dibebaskan dari semua itu, tidak ada pilihan yang lain. Tidak sekedar saudara rajin beribadah, itu sarana awal. Tapi saudara harus mencari kerajaan Allah. Dengan sungguh-sungguh sampai menemukannya dan kebenarannya. Kebenaran di sini adalah saudara menerapkan kebenaran kasih karunia dalam hidup
yaitu mentaati Yesus. Tanpa ini semua kebahagiaan kita hanyalah kebahagiaan yang lahiriah. Kita mencoba menampilkan diri kita orang yang bahagia. Ketika orang mengatakan, aduh Anda bahagia sekali ya, kata-kata orang itu sangat menusuk batinnya. Hidup yang seperti ini, buang jauh-jauh. Saudara, bahagia itu dari dalam. Puas itu dari dalam. Lah, carilah dulu kerajaan Allah. Seperti apa kerajaan Allah? Kita lihat slide kita pada pagi hari ini. Judulnya adalah kerajaan Allah adalah harta yang tak ternilai harganya. Amat sangat mahal kerajaan Allah. Mari konsep pikir kita perlu diubah. Kita pikir bahwa keselamatan itu anugerah Allah. Ya, berhenti sampai di situ bahaya. Kalau keselamatan itu hanya anugerah dan murahan, akan membuat kita pikir Allah bekerja untukku, untuk kepentinganku, untuk kebahagiaanku, sehingga Allah hanyalah alat, kita ini menjadi fokus. Ini bahaya sekali. Ini artinya roh dunia sudah mulai merembes mempengaruhi orang Kristen. Tidak heran kalau filsafat hedonisme muncul dalam gereja. Penekanan khotbah dalam gereja adalah sebetulnya manifestasi dari filsafat hedonisme yang mengatakan kita nanti kalau mati selesai, mari cari dalam hidup ini, cari suka-suka, senang-senang. Ternyata mencari suka-suka, senang-senang di dunia, senang juga tidak dapat. Lah hari ini saya mendapatkan satu kebenaran yang luar biasa. Caranya adalah hanya satu, saudara mencari. Itu mencari dan terus mencari, mengupayakan serius. Sampai engkau mendapatkan makna kerajaan Allah. Sampai titik hidupmu mentaati Dia. Karena fokusnya cuma Yesus, tidak ada yang lain. Lah, mari kita akan lihat next, kita akan lihat ayatnya, kita akan lihat saudaraku, ayat 44 sampai 46 kita akan baca bersama-sama 2-3. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Hal kerajaan Allah itu seperti harta terpendam, seperti mutiara yang indah margarites, mutiara yang sangat berharga. Maka temanya adalah kerajaan Allah itu tidak ternilai harganya. Apa makna dari pengajaran Yesus? Apa arti perumpamaan ini diberikan hari ini kepada kita? Ada hal yang serius yang Tuhan inginkan kita lakukan sebagai respon dari anugerah Tuhan. Luar biasa, mari kita lihat. Hal kerajaan Allah itu seperti harta yang terpendam, seperti mutiara yang indah. Apa maknanya? Ketika seorang tadi menemukan harta yang terpendam, karena sangat bernilai, digalilah itu tempat ladang itu, disimpanlah itu harta. Setelah diam-diam dia sukacita luar biasa. Dia jual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu supaya kembali dapat mengambil harta itu. Yang kedua, seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, dia jual seluruh miliknya untuk membeli mutiara itu. Inilah harga yang harus kita bayar kalau saudara ingin mengalami arti makna kerajaan Allah. Orang Kristen yang tidak serius itu hati-hati loh saudaraku. Coba tolong bukakan Galatia 5 ayat 21. Saya tidak ingin saudara rugi, artinya
tidak mengalami apa yang Tuhan janjikan. Kita lihat kedengkian, kemabukan ini daftar dari ayat 19 ini daftar hidup berdasarkan kedagingan. Bermacam-macam daftar itu bukan semua, hanya mewakili. Dikatakan kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Rugi. Saudara sudah ikut Tuhan, ada ajaran-ajaran Tuhan, tapi saudara juga masih hidup dalam dunia, pengaruh dunia yang begitu kuat. Akhirnya saudara bimbang, dunia oke, mencoba, surga oke. Apa yang didapat saudaraku? Apa yang saudara dapat? Kerajaan Allah, berkatnya semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tidak saudara nikmati, dunia juga nanggung kita. Nanggung karena apa? Ketika kita mencoba bergelut dengan dunia, ada suara lain di dalam batin kita, hati nurani kita berkata, nah itu tidak cocok. Nah banyak anak Tuhan mematikan hati nurani ini, sehingga menjadi buta rohani selanjutnya. Kita akan lihat serius hari ini, kembali ke slide. Kita akan lihat sesuatu yang sangat serius hari ini. Makakah makna kerajaan Allah? Saudara harus menangkap, ini hubungannya firman kasih karunia. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah secara rohani dalam hidup orang percaya. Di mana Yesus menjadi Tuhan, menjadi Raja. Lewat proses penebusan Yesus dulu, iblis, ilah-ilah itu menjadi Tuhan kita. Efesus 2 mengajarkan kita telah mengikuti roh-roh di udara. Tuhan kita itu kejam jahat. Pada waktu Yesus menebus, membayar lunas. Dan kita bukan milik iblis. Kita milik Yesus sepenuhnya. Dan lewat proses penebusan itu baru Kristus hadir dalam hidup kita sebagai Raja. Ya. Jadi kita harus menjauhkan pemahaman Tuhan melawat, Tuhan melawat, Tuhan melawat. Tuhan itu tidak melawat, Tuhan itu hadir di dalam hidup saudara. Kalau melawat itu datang, pergi lagi, datang, pergi lagi. Akibatnya apa? Ketika engkau setelah mengalami lawatan, kau pulang sehari-hari, engkau kesepian hidup seorang diri. Tapi di tempat ini diajarkan, apapun yang terjadi, engkau selalu bersama dengan Tuhan. Jadi teguh setiap saat. Kita lihat di sini saudara kasih. Sekarang yang menjadi Tuhan adalah Yesus. Ya. Hidup yang kuhidupi dalam daging, artinya manusia baruku ini hanya satu saja, mentaati Tuhan. Lewat firman yang diwahyukan dan lewat intuisi, karena firman yang diwahyukan itu kadang-kadang berbentuk umum. Kemarin saya kasih contoh, laki-laki ya umumnya jatuh cinta menikah dengan wanita. Tapi untuk detailnya yang mana di antara 10 wanita yang engkau hadapi dan semuanya baik, yang mana memilih di antara 10 itu satu, jangan 10 dipilih semua. Nah, untuk memilih dari antara satu di antara yang 10 itu suara intuisi yang akan menuntun saudara. Hari ini kita akan lihat kerajaan Allah dan janjinya. Tuhan itu tidak pernah berdusta. Semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, itu akan diberikan kepadamu. Engkau menjadi pribadi yang utuh, lengkap, terpuaskan. Dari wajahmu ada guratan-guratan yang menunjukkan kebahagiaan yang seringkali dipancarkan. Itu hanya kamu pelasa untuk menutupi kepedihan yang ada. Orang lincah, uang begini-begini, hanya menutupi. Tapi kalau saudara betul-betul bahagia puas, maka engkau akan memiliki yang namanya penguasaan diri.
Tenang, teduh, engkau boleh bersuka cita ketika diperlukan. Engkau perlu tenang ketika tenang. Oh, itu hidup yang mahal. Itu hidup yang mahal, ya. Hidupmu dan hidupku itu mahal, penuh kemuliaan Tuhan. Ketika saya terus banyak dia dalam persekutuan dengan Tuhan, kayak Roh Kudus mengajarkan, hidupmu mulia, ya. Hidupmu itu agung, ya. Jangan kau tukar dengan hal-hal yang remeh. Siap Tuhan, saya ingin kau tarik lebih dalam lagi, kau tarik lebih dalam lagi. Lah hari ini saya ingin mengajak, next kita akan lihat, iya. Rahasia bagaimana Paulus untuk memperoleh kerajaan Allah. Ingat, orang yang menemukan harta itu yang dipendamnya lagi untuk mendapatkannya, dia jual seluruh miliknya, dia membeli ladang itu untuk dapat menggali harta itu. Pedagang yang mencari mutiara yang indah setelah ditemukannya, dia jual untuk membeli mutiara itu harganya seluruh kekayaan, seluruh hidupnya. Untuk membayar itu kerajaan Allah. Dan Paulus memberikan teladan yang luar biasa. Kita harus masuk, kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, kasih karunia bekerja, sampai kita masuk dalam dimensi ini. Kita lihat ayatnya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Supaya aku memperoleh tingkat keintiman yang paling dalam. Supaya aku memperoleh tingkat ketaatan yang paling akurat. Ini hanya bisa dikerjakan oleh kasih karunia. Dan kasih karunia sedang bekerja kuat dalam hidup saudara. Kalau enggak rugi saudaraku. Kalau enggak rugi. Saudara menyesal di sini, jangan-jangan saudara di surga nanti menyesal. Hanya karena pengaruh teman 1A, B, saudara kehilangan respect dengan kerajaan Allah. Aduh. Ya. Maka saya harus punya sebuah komitmen. Saya harus bersekutu dengan Tuhan lebih banyak daripada bersekutu dengan jemaat. Walaupun saya sangat mengasihi jemaat. Saya ingin ada bersama-sama jemaat. Tapi keasikan saya bukan dengan jemaat. Keasikan saya adalah dengan Tuhan. Baru saya di dalam kepuasan yang Tuhan berikan itu. Paulus mengajarkan hubunganku denganmu ditandai oleh hati nurani yang murni. Karena saya sudah puas, saya tidak mencoba mencari tambahan kepuasan dari saudara. Tapi saya membagikan anugerah bagi saudara. Itu semua dikerjakan ketika saya meresponi anugerah Tuhan. Saya mengikuti arahan, saya ditarik dan saya mau, dan saya mau, dan saya mau. Mari kita akan lihat di sini saudaraku. Inilah Paulus. Dia memberi contoh teladan. Memberi teladan contoh yang luar biasa. Apa yang dulu merupakan keuntungan, sekarang ku anggap rugi. Bahkan karena pengenalan akan Dia supaya aku memperoleh tingkat ketaatan, tingkat keintiman yang paling dalam. Aku melepaskan semua. Karena apa? Kalau sampah kan dilepaskan. Ya, bukan berarti mobilmu sampah, bukan. Tapi sikap hati, sikap batin. Jangan sampai saudara salah menangkap, wah sekarang mobil saya sampah. Kalau saudara menganggap mobil saudara sampah, kumpulkan di gereja. Untuk dipakai menjemput jemaat. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat di sini. Ini harga. Jadi saudara yang kekasih, saudara harus melihat kasih karena itu dengan benar. Saudara yang menerima Yesus sebagai juru selamat, yes, kita menerima apa yang Dia telah sediakan lewat kematian kebangkitannya. Tapi kita menerima Yesus sebagai Tuhan, Tuhan. Anugerahnya memampukan saudara untuk taat. Tidak ada pilihan yang lain.
Taat yang nanggung itu malah sakit semua, saudaraku. Kalau taat ya total, kalau taat nanggung itu malah tubuh kita, hidup kita menjadi bagian peperangan. Mengapa orang Kristen masih berperang dengan daging, berperang dengan keinginan daging, roh berperang dengan daging, dan itu intenya lebih kuat gitu. Lama-lama itu harusnya pergi. Jadi saya itu rindu kayak Paulus. Apa yang saya rindukan? Tuhan, buat anugerah-Mu bekerja sehingga aku menjadi tawanan roh. Supaya apa? Supaya saya makin hebat? Enggak. Supaya Engkau dapat memberkati seluruh jemaat-Mu lewat hidup hamba. Sehingga kelak ketika aku berjumpa dengan Engkau dan Tuhan bertanya, apa yang Kau perlukan dengan jemaatku? Apa yang Kau perlengkapi dengan jemaatku? Aku bisa berkata, Tuhan, aku telah melakukan dengan setia. Saya kalau dialog dengan Tuhan, begini Tuhan, saya ini kan telah memiliki hidup kekal. Berarti saya ini telah memiliki hidupnya Allah. Saudara telah memiliki hidupnya Allah. Yang kudus dan sempurna, kuat perkasa. Dan hidup saya kekal ini harus dimulai dari sekarang. Sekarang saya mencintai Engkau Tuhan. Saya melayani Engkau dengan segenap hati. Dan nanti kalau saya berjumpa dengan Engkau dalam kekekalan Tuhan, buatlah aku tidak malu. Buatlah kalimat yang Kau tulis dalam Matius 25 tergenapi. Hai hambaku yang setia. Itu dialog saya dengan Tuhan seperti itu, saudara. Lah hari ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk melihat. Ternyata kekristenan anugerah itu membuat rohnya bekerja sehingga saudara dapat meresponi dengan baik. Semua kita terima dengan iman, katakan amin. Tapi iman yang benar teraplikasi dalam tindakan. Jadi saya lihat iman saudara dari mana tindakan saudara. Haleluya. Kalau wajah saudara itu wajah strong, powerful, power fist, ya, full fist, full damai, full sejahtera. Itu imanmu luar biasa. Ya. Dan itu Tuhan anugerahkan di gereja kita. Amin. Hati-hati ya, hati-hati karena ada gerakan baru. Ya. Seks Yehova itu sesatnya adalah, seks Yehova itu sesatnya, Yesus itu ciptaan, bukan Tuhan pada mulanya. Tapi gerakan yang baru itu yang mengatakan saudara tapi tidak murni. Kalau urusan pekerjaan Allah harus bersih, murni, dan dipimpin oleh roh. Tidak pernah diawali dengan daging, diakhiri dengan roh. Tidak akan pernah daging hanya menghasilkan daging. Maka dalam proses penggembalaan ini saya berikan kepada saudara. Hati-hati kalau yang namanya mulai berurusan dengan gereja Tuhan. Bersyukurlah kalau engkau dilibatkan, tapi kalau engkau serius sungguh-sungguh mencintai Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, engkau menjadi bagian orang yang diberkati Tuhan. Mari kita kembali lagi. Terus kita akan lihat. Ya perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang indah itu memunculkan dua pengajaran besar bagi kita. Percayalah saudaraku, saudara ini sudah menemukan inti dari Alkitab itu kasih karunia. Inti Alkitab itu Yesus. Saudara sudah menemukan kalau engkau coba, saudara boleh pas keluar kota, gitu saudara coba ke gereja. Alami dan rasakan. Kau akan bisa menilai sendiri. Lah kita lihat, kalau pengajaran itu benar, maka hamba Tuhan terus diubah, dan akan melakukan dengan cara-cara yang benar, bersih dan murni. Di sini kami ajak kita belajar melakukannya dengan bersih dan murni.
Lah, mari kita akan lihat dua hal besar yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Kerajaan Allah seperti harta dan seperti mutiara. Poin yang pertama adalah kerajaan Allah merupakan suatu harta yang tak ternilai harganya, yang patut diingini melebihi segala-galanya. Katakan amin. Kau harus memiliki keinginan untuk meraihnya lebih daripada keinginan-keinginan yang lain. Lah, dunia itu mencobai menggoda kita. Hati-hati, di balik semua yang ada dalam dunia ini, iblis ada di belakangnya karena dia ilah dunia ini. Dia ingin memakai semua yang menarik dari dunia ini. Sumber pencobaan, tujuannya supaya mengalihkan fokus pandangan saudara bukan ke Kristus sentris, tapi kepada kesenangan diri. Ini pemahaman modern itu seperti ini loh, kapal pesiar. Wah, diumumkan oleh nakoda. Para penumpang wisatawan yang sangat berbahagia. Saya umumkan bahwa kapal ini memberikan keleluasaan pada para penumpang VIP. Semua adalah VIP untuk engkau menikmati berbahagia. Apapun yang kau ingini nikmati, ekspresikan di dalam kapal pesiar ini. Karena dunia tidak bisa melihat kita, kita ada di dalam laut. Semua tepuk tangan. Ini betul-betul moderat sekali, modern ini. Ini baru membuat fun, happy. Tidak tahu bahwa kapal itu sedang menuju tenggelam. Itulah gaya hidup ketika kita mengikut iblis. Oke, kamu semua sendiri, sesuka-suka sendiri. Maka muncul filsafat hedonisme. Nanti kalau mati itu sudah selesai, maka hidup ini cobalah cari kepuasan sepuas-puasnya. Coba, apa enggak mengeri? Tapi akhirnya menuju maut. Tapi Tuhan mengatakan, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan Tuhan berjanji, semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan ditambahkan kepadamu. Saya ingin jemaat mengalami ini, jangan seperti Galatia 5 ayat 21 tadi. Kita lihat, jadi kita harus menginginkan kerajaan Allah, mengalahkan hasrat dan keinginan kita untuk mencari sesuatu yang lain, atau sesuatu yang lain itu mengendorkan hasrat keinginan kita untuk mengalami pengalaman setaat-taatnya kepada Yesus. Alkitab memberikan arahan warning, peringatan pada kita. Untuk menghadapi dunia, keinginan daging dan mata, keinginan hidup, jauhi. Jadi saudara, jauhi yang memunculkan hawa nafsu. Jauhi. Menghadapi iblis, lawan. Menghadapi kedagingan, sangkal diri. Itu tugas kita. Ya. Kerajaan Allah, saya dapat istilah yang Tuhan berikan sangat luar biasa. Waktu saya berdoa, Tuhan berikan istilah yang sangat baik begini. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah. Saya berdoa, Tuhan biarlah engkau berdaulat penuh atas seluruh totalitas hidupku. Kalau saya berhenti di situ, saya jadi pasif. Tuhan, berdaulatlah penuh untuk seluruh aspek hidupku yang membuat aku berdaulat penuh atas hidupku untuk engkau. Itu kedaulatan Allah ada, kedaulatan kita ada, dipadukan dalam kerjasama. Saya dapatkan hikmat dari Tuhan yang begitu. Sehingga saya bergantung kepada Tuhan membuat saya tidak pasif. Seluruh kekuatanmu Tuhan menopang hidupku total. Tidak ada sedikit pun. 100%. Supaya aku hidup untuk kepentinganmu. Itu baru namanya daulatan Allah dengan kedaulatan kita menyatu, hasilnya luar biasa. Saudaraku ingat, kita ini sedang berkejaran dengan usia loh.
mumpung masih muda, daya ingat kita masih kuat. Ya. Ya, puji Tuhan, anak saya ini punya talenta khusus melebihi saya. Maka saya berikan kesempatan untuk belajar. Mumpung saudara masih fit, layani Tuhan. Ya. Jangan sampai nanti semua sudah tidak bisa, ya. Ketemu saya, siapa ya? Pak Petrus. Aduh, saudaraku. Odema larutkan hidupmu dalam doa. Saya belum ada yang mewakili Odema kecuali Pak Gideon. Yang lainnya, mengapa? Odema itu usia emas loh. Oh, tinggal selangkah selesai masuk surga kok. Ya atau ya? Jawabnya angel banget. Ya atau ya? Semoga. Oh, malah saudara kasih. Saya hanya melihat untuk kepentingan Kristus semata-mata. Hari ini yang kedua, kerajaan Allah hanya dapat diperoleh dengan mengorbankan segala sesuatu yang menghalangi untuk meraihnya. Saudara harus memalingkan diri saudara dari segala sesuatu yang menghalangi saudara untuk hidup berfokus Kristus. Banyak saudaraku, saya latih. Ya, saya latih di dalam persekutuan yang Tuhan berikan pada saya. Saya kadang-kadang sudah 1 jam selesai begitu, rasanya wah, pengen bebas. Tapi pikiran saya jalan. Kalau saya berhenti berdoa, saya jalan-jalan juga tidak ada maknanya. Saya paksa lagi, sampai setengah jam. Saya mau lihat apa yang mendorong saya ingin keluar dari hadirat Allah. Itulah tipu daya iblis. Ketika saya tambahin lagi dalam keadaan saya sebetulnya udah pengen berhenti. Saya coba, saya tambahin lagi. Wih, itu ada peperangan. Tapi begitu saya tenang. Hei, rohku itu hidupnya Allah kekal. Rohku itu tidak pernah berubah. Rohku itu di surga. Rohku itu penuh kemuliaan, hadirat Allah mulai turun kembali. Berarti hanya doa saja. Hanya doa saja. Hayat jiwa kita, kedagingan kita, iblis memunculkan keinginan untuk keluar dari hadirat Allah. Lah, belum kita lagi yang hidup di dunia, di marketplace, di dunia kerja tanpa memiliki kewaspadaan yang tinggi. Betapa kuatnya pengaruh dunia ini. Betapa kuatnya pengaruh dunia ini. Dan kalau saudara terpengaruh kan rugi juga. Dunia tidak dapat, surga juga tidak jadi sesuatu yang spesial. Makanya perumpamaan tentang kerajaan Allah itu mengajarkan yang pertama bahwa engkau harus mendambakan kerajaan Allah, merindukan, menginginkan kerajaan Allah, hidup yang berfokus Kristus dalam tingkat yang paling intim, tingkat yang paling taat. Itu harus menjadi hasrat tertinggi. Nah, gimana Pak? Saya kan hidup dalam dunia kerja. Hiduplah dalam dunia kerja dengan sebuah hati di mana Tuhan berjanji janganlah kamu khawatir tentang segala perkara. Saudara hidup di dalam dunia kerja, persaingan yang begitu intens kuat, saudara tidak khawatir, tidak takut, saudara kerja dengan sepenuh hati, sepenuh damai, penuh sukacita, ada kepastian bahwa Tuhan pasti membackup bisnis saya. Dengan saudara bekerja, penuh kekhawatiran, ketakutan, hasilnya belum jelas, pilih yang mana? Pilih engkau kerja, penuh kepastian batin, penuh keyakinan batin. Saudara hidup di perusahaan. Saudaraku, yakin bahwa engkau mulai bekerja dengan sepenuh hati, penuh damai sejahtera. Yakin Tuhan akan mempromosikan. Dan engkau punya keyakinan kalau Tuhan mempromosikan. Tidak ada orang yang bisa menjatuhkannya. Beda dengan saudara yang bekerja dengan kekuatan diri sendiri. Engkau berusaha untuk mengalami promosi. Tapi penuh ketakutan bagaimana kalau orang nanti menjatuhkan saya. Bagaimana kalau orang yang kelihatannya baik menginginkan posisi kedudukan saya? Ya, pilih yang cari kerajaan Allah setelah kebenarannya.
Ada kepastian. Ada jaminan, Tuhan yang menjamin. Jangan manusia yang menjamin, manusia bisa berubah. Mari hari ini, dua hal ini biarlah membangkitkan saudara. Ya Tuhan, selama ini saya ikut Tuhan tidak total Tuhan. Ya. Total itu bukan harus jadi hamba pendeta, bukan. Itu panggilan khusus. Total itu total hati. Ya. Total hati. Saudara memiliki barang banyak, tapi engkau merasa tidak bermilik. Mengapa engkau lambat pengen pulang ke surga? Karena engkau terikat dengan perkara dunia ini begitu melekat. Padahal dunia ini kita sudah hidup 10 tahun, 20 tahun. Apa yang kita harapkan dari dunia ini kosong. Bukan berarti kita putus asa pengen mati. Tapi kita itu pengen bersama dengan Yesus itu jauh lebih baik. Tetapi karena tugas panggilan kita masih ada. Jadi kita ini memiliki sesuatu tapi tidak merasa bermilik. Karena semua adalah miliknya Tuhan. Betapa bebasnya kita, betapa merdekanya kita, saudara kekasih. Jangan sampai begini, jangan salah pahami loh. Engkau memiliki tapi tidak merasa memiliki. Engkau memiliki istri tapi merasa awas. Pokoknya jangan diselewengkan ya, ini harus benar-benar akurat ya. Nanti di luar ditanya, sudah punya istri? Saya tidak merasa punya istri. Aduh, kalau saya mendengar kalimat seperti itu, salibkan dia. Ini hanyalah jokes saudaraku. Jadi saudara tahu sekarang kekristenan harganya, amin. Ini kok saudara pagi ini kok agak aneh sekali ya. Saudara tahu harganya ikut Tuhan? Aduh. Terlalu penuh dengan beban dunia. Haleluya. Ngapain Tuhan? Tuhan kan berkata hanya pikulah ku saja. Bukan ku mertua, ku menantu, ku cucu. Ku semua jangan dipikul, jangan menyusahkan, menggelisahkan saudara. Serahkanlah semuanya ke dalam tangan Tuhan. Maka buktinya adalah damai sejahtera itu menjadi bagian hidupmu. Kalau tidak pusing, ini rumit gitu. Hidup ini jangan rumit. Ya. Saya ngomong sama orang begitu, sebetulnya jawabannya mudah. Tapi orang itu waktu ngomong sama saya jawabannya diputer-puter, rumit itu. Kan paman saya tanya, kamu mau beli apa? Wah Pak, toko sis itu bagus kok Pak. Barangnya bagus-bagus. Loh jawabannya tuh beli apa? Ya beli lemper. Oh itu kacau, tidak kok Pak, itu lempernya berbeda daripada yang lain. Lah ngapain muter-muter begitu, salibkan aja kalau begitu saudara kekasih. Praktis, simple, tapi bermakna. Elegan, gitu. Terus next. Menjual seluruh miliknya berarti bahwa kita harus mengalihkan segenap hati dari segala perkara lain dan memusatkan seluruh hidup kita kepada Kristus saja. Ini Paulus loh ini. Paulus mengatakan, karena mengenal akan engkau, untuk memperoleh engkau, aku menganggap segala sesuatu yang menguntungkan, aku menganggap rugi, bahkan sampah. Artinya dibandingkan dengan Kristus, tidak aku izinkan semua yang ada dalam dunia ini membelokkan ketaatanku, fokusku kepada Kristus. Tuhan melihat iman saudara loh. Ya, makanya Tuhan berkali-kali menegur murid-murid. Berkali-kali menegur murid-murid. Tetapi yang bukan murid malah dipuji Tuhan. Perwira Kapernaum, aku belum pernah jumpai iman sebesar ini. Wah luar biasa. Iman yang besar itu akan menghasilkan tindakan yang radikal yang besar. Yang luar biasa. Makanya saya terus berdoa, apa yang saya doakan juga salah satunya. Pemain musik. Biar semuanya masuk dalam kegerakan Allah. Saya doa saudaraku, saya berdoa ini. Karena ada level-level tertentu. Ada kadang-kadang jemaat menjadi troublemaker. Ini ngomong A ganti B ganti C, kacau gitu. Kalau orang ketemu ini jadi rumit gitu.
Tapi ada jemaat yang dari problem solver. Pokoknya kalau jemaat ini dilibatkan, semua beres. Bisa merekayasa yang rumit gitu menjadi sederhana, yang mahal bisa menjadi bisa ekonomis. Ini saudaraku, saya sudah menemukan ini muncul. Ya. Salah satu udah banyak, Anis ini problem solver. Ya. Dia kalau panggil istri saya, Mahana beres. Nggak rumit ya. Yang lainnya juga banyak. Yang lainnya akan muncul juga. Amin. Haleluya. Saya lihat, luar biasa. Saya bersyukur dan yang lainnya banyak ya. Kalau saya percayakan tugas kepada Mbak Yun, hanya satu kalimat. Ya Om, siap. Semua beres. Dan yang lain-lainnya. Menyusul, belum selesai kok sudah diaminkan, saudara kekasih. Ya, amin pasti, karena Roh Allah sedang bekerja dalam hidup saudara. Dan sehingga hubungan saya dengan saudara harus ditandai dengan kemurnian. Hati nurani yang murni. Oke, jadi mari berjuanglah. Kita ini perjuangan loh ya. Dari dalam itu kedagingan yang mencoba untuk muncul ya. Yang munculkan itu iblis, yang mencoba memunculkan itu iblis. Belum yang duniawi, belum filsafat, belum sistem dunia yang mengajarkan tanpa Kristus bisa sukses. Waduh, pergaulan di luar mengagungkan harta. Akhirnya apa yang terjadi? Kita juga ya terpengaruh juga ya. Akhirnya kita ini pelin-pelan gitu loh. Kalau di kelompok rohani, rohani. Kalau di luar, kayak sesuatu yang uncontrol begitu. Mengapa kita tidak jelas identitas kita? Terus next. Kalau kita hidup mementingkan diri sendiri, kita pasti gagal. Karena orang yang mementingkan diri sendiri tidak pernah berguna bagi kerajaan Allah. Tidak pernah berguna bagi kerajaan Allah, karena itu kedagingan. Tidak pernah dari daging menghasilkan roh. Dan ini yang seringkali menciptakan banyak kemelut itu karena kedagingan. Jikalau di antara kamu ada iri hati perselisihan, kamu masih manusia dunia dan lain sebagainya. Kita lihat ayatnya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ini egoistik. Barang siapa yang ingin egoistik, mementingkan diri sendiri, mencari kesukaan sendiri, mencari kepuasan sendiri, mencari menangnya sendiri, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, menyangkal diri, memikul salib, menolak kepentingan diri dan mencari kepentingan Kristus, karena aku, ia akan memperolehnya. Kerajaan Allah menjadi bagian saudara. Sehingga sang raja itu memerintah hidup kita, berdaulat atas hidup kita. Baru di situ saudara mengalami arti Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Itu akan real, sebab apa? Aku tahu itu peneguhan dari Roh Kudus, bukan di sini. Tapi saudara punya keyakinan yang bisa dibantah. Dan itu adalah gaya hidup ketika saudara dengar firman dan saudara melakukan. Dengar firman dan melakukannya. Tuhan akan tambahkan pewahyuan. Tapi kalau engkau dengar firman dilupakan, maka sampai titik engkau mendengar tapi tidak paham. Melihat tapi engkau tidak mengerti. Sampai engkau merendahkan hati atau Tuhan izinkan situasi khusus. Jadi ada doa saya dengan jemaat. Yang pertama yang jemaat sudah responi, saya berdoa Tuhan biarlah mengalami percepatan, pertumbuhan, hikmat, kekuatan, mengalami pertumbuhan yang luar biasa, kegerakan yang luar biasa. Jemaat yang masih semau sendiri, saya berdoa Tuhan berikan hikmat kepada anak-anakmu.
Karena Yakobus 1 berkata, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, biarlah ia minta hikmat. Saya berdoa supaya jemaat tidak meremehkan ajaran Tuhan, didikan Tuhan, pengajaran Tuhan. Sehingga akan tetap peka melihat segala peristiwa. Kalau tidak, daging ini jahat. Jelas ini konsekuensi dari kesalahan kita. Lah kok kita menyalahkan orang lain? Itu kan tidak boleh, itu kan penyakit Adam dan Hawa. Kita belajar hari ini merendahkan hati. Tuhan, saya sadar, saya keliru, saya tidak serius. Saya tidak sungguh-sungguh dengan Engkau. Ingat, Yesus bukan hukum, bukan seperangkat hukum. Dia perasaan, dia pribadi yang punya perasaan. Dia tahu engkau sungguh-sungguh, dia tahu engkau serius, dia tahu engkau merindukan ketaatan. Tuhan, saya rindu taat total, taat penuh, saya rindu Tuhan. Saya sudah di atas 60 tahun dan dunia tidak pernah memberikan apa-apa Tuhan. Saya ingin taat lebih dan lebih dan lebih bagi kemuliaan-Mu. Saudara pikir kasih karunia itu membuat kita pasif? Tidak. Terakhir, Paulus berkata apa? Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan mengalami kuasa kebangkitan supaya aku persekutu dalam kematian Yesus. Yang selanjutnya di dalam Filipi 1:20 berkata apa? Yang kurindukan adalah supaya Kristus dipermuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku atau oleh matiku. Di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat yang 9-10, aku berusaha untuk berkenan kepada Tuhan baik aku di dalam tubuh maupun di luar tubuh. Berarti kasih karunia itu membuat kita ini agresif. Tapi bersumber dari iman. Contoh begini, kalau begini, ini kedagingan. Saya ingin kudus karena saya semrawut, saya kotor, saya penuh dosa. Ini daging. Ini bukan tindakan iman. Tapi di dalam anugerah Tuhan saya kudus. Saya bersih, saya roh yang sempurna. Dan saya berkata, Tuhan, roh saya yang kudus otomatis tidak mencintai dosa Tuhan. Otomatis mencintai hidup kudus. Rohku yang benar otomatis aku mencintai ketaatan. Saudara tahu makna dari Alkitab Paulus katakan, Yeremia katakan, aku menaruh Tauratku di dalam batin mereka. Artinya Tuhan memberikan kepada saudara kesukaan hati, cinta firman dan suka melakukannya. Katakan amin. Tuhan, dulu kita punya kecenderungan hati adalah hawa nafsu. Sekarang kita diberi baru kecenderungan hati yang baru. Suka merindukan firman, suka firman Tuhan, suka taat firman Tuhan. Dasar saudaraku. Itu tuntas kekristenan kita. Baru nanti setelah jemaat mengalami level itu, saya baru dipanggil Tuhan. Ini tugas yang terus saya doakan. Jadi saya ini mendoakan jemaat, juga mendoakan anak saya. Supaya penuh seperti yang Tuhan maksudkan dan rencanakan. Ya. Saya bersyukur juga untuk Noni. Itu berguna besar ya. Walaupun kalau ketemu istri saya itu, saya enggak punya piaraan, kok ada piaraan burung. Itu kalau ngomong itu ya, itu memang gayanya ya begitulah. Iya, haleluya. Saya kalau ketemu berdua ngomong itu geleng-geleng kepala. Aku kok saingan sama Pak Tio ini, haleluya. Kalau Pak Tio burung sungguhan, kalau saya burung metafora ini, walah. Ya tapi luar biasa kerjanya ya. Dia orang punya itu kerja memang orang dunia sekuler dulu kerja ya. Gak kenal waktu dia kerja. Ya sampai badannya panas. Sudah diberkati hari ini? Mari kita serius saling menguatkan satu dan lainnya. Hubungan kita diwarnai oleh kemurnian hati. Oh betapa mulianya. Saya bilang, Tuhan, aku ini mulia. Tidak pernah aku mau mencari penghiburan dari pelacur, dari dunia, dari sampah. Kemuliaan-Mu terlalu mulia, terlalu agung. Itu kesadaran di Roh Kudus Tuhan.
Saya berterima kasih di usia saya sekian ini diberi hati yang luar biasa. Ini bagi saya kekayaan yang luar biasa. Sehingga saya hanya ingin mewariskan nilai-nilai bahwa gembalanya adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang serius, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hanya itu yang saya ingin yang kau ingat ya. Saya ngomong begini jangan berpikir, waduh jangan-jangan seminggu kemudian Pak Petrus mati. Belum. Karena masih banyak yang perlu dibenahi. Haleluya, haleluya. Pemain musik dapat menyiapkan diri. Tuhan memberikan kekuatan yang berlimpah-limpah. Itulah pekerjaan kasih karunia-Nya. Mulai hari ini saudara punya roh pengenalan akan Yesus yang secara luar biasa. Tuhan bawa engkau dalam keintiman, keakraban, ketaatan oleh kuasa rohnya. Sehingga di dalam hatimu, dalam kecenderungan hatimu semua berubah total. Ada kesukaan yang baru, engkau mulai bersekutu dengan Tuhan. Angkat tangan saudara. Tuhan akan memakai hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Pulanglah dengan penuh sukacita yang berlimpah-limpah di dalam berkat kebaikan rahmat Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus lewat persekutuan Roh yang Kudus, boleh melimpah saudara ini bagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan bersama saya, amin. Datanglah dan